Ya, baik Kak, silakan mulai Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan untuk bertatap maya dalam acara desiminasi PKG PJOK se-Kabupaten Pesawaran, khususnya Kecamatan Negeri Katon, dalam keadaan sehat walafiat. Salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Bapak Prasianto, yang saya hormati rekan-rekan sejawat guru olahraga se-Kecamatan Negeri Katon. Baik, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu materi yang akan diisi oleh Bapak Fasilitator, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat acara, kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara yang berikutnya yaitu materi yang akan diisi langsung oleh Bapak Fasilitator. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tapi pun. Iya pun. Alhamdulillah Kak ya, kita sudah sampai di modul 1.5 dan ini adalah pencapaian kakak yang luar biasa, di mana kakak bisa menyempatkan waktu ya mengikuti PKG PJOK, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, terutama kita sebagai seorang guru yaitu mengajar. Bagaimana kakak bisa membagi waktunya ya untuk keluarga, kemudian untuk sekolah dan untuk mengerjakan PKG PJOK ini. Mudah-mudahan apa yang diingatkan kakak-kakak nanti akan mendapatkan hasil yang baik yang maksimal. Baik kakak, kita sampai di modul 1.5, yaitu di sini adalah pengembangan kurikulum PJOK ya kak ya. Tentunya kakak sudah memahami membaca modul ya di modul 1.5 di pengembangan kurikulum PJOK. Baik, sebelumnya kita kesepakatan bersama. Yang pertama adalah menyalakan kamera. Apabila tidak ada gangguan sinyal dan sebagainya, untuk peserta silakan wajib menyalakan kamera. Yang berikutnya adalah mematikan mikrofon ketika ada. Yang ketiga yaitu hadir seutuhnya. Jadi ketika mengikuti tatap maya ini, kakak bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimal fitur chat, kemudian quick question sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, sini adalah tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design ya kak ya. Baik kakak, kita lanjutkan lagi. Jadi agenda kita dalam sesi ini yang pertama adalah backward design, yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga adalah pemikiran
Ki Hadi, Ki Hajar Dewantoro, dan kurikulum Merdeka. Selanjutnya kakak-kakak, ini adalah aktivitas yang ke-1, yaitu tentang background design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Tentunya kakak-kakak sudah membaca ya tentang background design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi menurut kakak-kakak ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman dari kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ini? Silakan kakak-kakak untuk menulis ya di kolom chat ya. Kira-kira kakak-kakak sudah membaca modul ya, modul 1.5. Jadi kira-kira skalanya ini 1 sampai 10. Kira-kira kakak ini posisi pemahaman tentang kurikulum PJOK ini kalau digambarkan untuk skalanya kira-kira berapa Kak? Silakan kakak untuk menulis di kolom chat ya Kak ya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Dimas ya. Kak Dimas, yaitu kalau skalanya 7 ya Kak ya. Berarti sudah mulai memahami ya Kak Dimas ini ya. Kemudian Kak Yuli itu 6. Nah ini Kak Arsap ini 6,5 ya Kak ya. Silakan kakak-kakak yang lain untuk menulis ya. Bagaimana kakak-kakak memahami ya tentang kurikulum PJOK ya. Kalau diskalakan di sini adalah 1 sampai 10. Kira-kira kakak di nomor berapa skalanya pada saat kakak sudah membaca modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum PJOK. Silakan Kak untuk menulis Kak di kolom chat Kak. Oke, baik Kak Rosida yaitu 7, Kak Aprida 6, Kak Suhati 5 ya Kak ya. Silakan kakak-kakak yang lain belum nulis. Kak Previ belum. Silakan Kak. Silakan ditulis Kak. Ya, Kak Atta 5 ya, Kak Dito 6, Kak Yusuf 6, Kak Previ 7 ya Kak ya. Baik kakak-kakak, terima kasih sudah menulis ya. Sudah memahami ya terkait dengan modul 1.5 ya tentang pengembangan kurikulum PJOK Kak ya. Selanjutnya Kak, di sini apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak untuk menjawab di kolom chat Kak ya. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kak untuk menjawab di kolom chat lagi.
Silakan Kak untuk menulis di kolom chat terkait pertanyaan yang kedua, yaitu tentang apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK yang ada di sekolah. Ini menurut kakak ya, atau menurut pemahaman kakak yang sudah memahami membaca modul 1.5 ya Kak ya. Silakan dibaca oleh kakak. Kira-kira nih tujuan dari pembelajaran yang ada di sekolah itu apa Kak ya? Baik, Kak Aprida di sini menyampaikan bahwa untuk memahami tentang adanya pembelajaran kesehatan dan jasmani. Baik, terima kasih Kak Aprida ya sudah menulis ya, berbagi dengan kawan-kawan yang lain ya terkait dengan tujuan kita mempelajari PJOK yang ada di sekolah. Silakan kakak yang lain, Kak Soeharti, yaitu membantu peserta didik untuk meningkatkan kebugaran tubuh ya Kak ya. Kalau Kak Harsap mengembangkan anak melalui kegiatan jasmani atau fisik dan juga rohani seperti mental dan lain-lain. Kalau Kak Rosida yaitu menghilangkan kebosanan belajar. Wes, keren juga nih Kak Rosida. Jadi ketika tujuan dari pembelajaran PJOK, kalau kata Kak Rosida itu menghilangkan kebosanan belajar. Baik, terima kasih. Kalau Kak Dimas meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Kak Yuli untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial. Kalau Kak Yusuf mengembangkan anak keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bahkan bukan hanya mengembangkan fisik saja ya. Kalau Kak Siwi di sini mengembangkan anak didik secara menyeluruh, fisik, mental maupun kesehatan. Oke, baik ya, terima kasih Kak. Kalau Kak Atta untuk mengembangkan potensi anak yang lebih cenderung ke psikomotorik ya Kak ya. Jadi kakak, semua kakak yang tulis kakak itu benar ya. Kalau Kak Previ di sini tujuan dari PJOK di sekolah adalah untuk membuat anak gerak bebas di lapangan. Kalau Kak Suwono memberi kesempatan siswa untuk belajar bagaimana bergerak secara keterampilan ya Kak ya. Baik kakak, di slide selanjutnya ini adalah tentang capaian pembelajaran PJOK yang ada di sekolah ya. Ini adalah menurut kurikulum Merdeka tahun 2024. CP Pendidikan Jasmani Kesehatan Olahraga PJOK yaitu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik ya Kak ya. Yang pertama ini adalah mengembangkan Kak, mengembangkan kemudian menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi di posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreatif ya Kak. Ini jelas ya Kak ya. Pertama adalah mengembangkan, kemudian menerapkan. Anak tentunya pertama ya, dia harus bisa mengembangkan baru menerapkan Kak ya. Baru mengevaluasi Kak ya. Kemudian yang kedua adalah membantu, memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani. Ketiga, yaitu membangun, menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran menekankan nilai-nilai Firefly ya, kerja tim, inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi kakak-kakak, terkait dengan tujuan pembelajaran jasmani, ini disesuaikan dengan capaian pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak tentunya sudah mengetahui ya untuk capaian pembelajaran PJOK.
Sudah download Kak untuk CP yang terbaru di kurikulum Merdeka Kak? Halo Kak? Belum, Kak. Belum. Belum, Kak. Oh, Boleh di-share di grup, Kak. baik Kak, nanti saya share Kak ya terkait CP terbaru pembelajaran PJOK Kak ya. Jadi kalau di SMA ini dia kan fasenya fase E Kak ya. Nah, ini Kak, kalau di SMP mungkin fasenya fase D dia. Ya, Nah, ini fase D. Kakak, ya fase D Kak ya. Jadi kakak ya kita dari situ. Sebenarnya CP itu ya kalau kita lihat ya, kalau dulu ya sama aja kompetensi dasar gitu. Kalau di kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya. Kalau CP-nya. Baru dari CP itu kita nanti menentukan tujuan dari pembelajaran. Baik Kak, saya share ini Kak untuk CP-nya Kak ya. Nanti kakak bisa buka ya, bagaimana CP yang ada di kakak masing-masing sesuai dengan jenjang pendidikannya Kak ya. Baik yang ada di SD maupun di SMP maupun di SMA Kak ya. Silakan Kak di download, dibuka Kak. CP terbaru itu Kak ya. Nah arahnya kita untuk kurikulum Merdeka ini ya, arahnya pada saat nanti pengembangan kurikulumnya arahnya yaitu CP ini Kak. Bagaimana kita membuat backend desain modul ajar Kak ya. Kita memasukkan dari CP itu. Silakan Kak nanti kalau terkait dalam pembuatan modul ajar masih kurang paham, silakan ditanyakan Kak. Baik Kakak, kita lanjutkan lagi di sini. Jadi ini sesuai dengan CP yang ada kurikulum Merdeka tahun 2024 Kak ya. Yang pertama tadi adalah mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan Kak ya. Ini Kak ya. Kemudian membantu memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani. Juga membangun, menetapkan keterampilan sosial, emosional, melalui konteks pembelajaran menekan nilai-nilai Firefly, kerja tim, inklusivitas Kak ya. Kemudian menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas tubuh. Baik, kita lanjutkan Kak. Kita di sini mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya ini Kak ya. Silakan Kakak boleh nanti raise hand ya Kak untuk menyampaikan pendapat dari Kakak ya. Baik Kak, untuk yang pertama ya ini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan Kakak untuk raise hand ya, untuk menyampaikan pendapatnya terkait ya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran untuk menjadikan sebagai acuan? Silakan Kak untuk raise hand Kak, untuk menyampaikan pendapatnya Kak. Halo Kakak. Ya, Kak. Halo. Halo. Terkait terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan Kak untuk raise hand. Kalau Kak Suwono gimana Kak? Halo Kak Suwono. Halo. Gimana Kak? Terkait dengan pertanyaan. Terkait dengan pertanyaan itu, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang akan menjadikannya sebagai acuan? Menurut saya tujuan pembelajaran juga sudah selaras dengan capaian pembelajaran. Alasannya karena kompetensi sudah sesuai dengan sesuai yang dijabarkan dan turunan dari materi-materi yang tepat juga itu Kak.
Baik, terima kasih Kak Suwono ya. Kalau kata Kak Suwono sudah tujuan pembelajarannya sudah selaras ya Kak ya. Terkait dengan materi-materi ya sudah sesuai dengan capaian pembelajaran Kak ya. Terima kasih Kak Suwono. Silakan kakak-kakak yang lain untuk berbagi ya dalam memahami terkait modul 1.5 ini Kak. Kita di sini sama-sama belajar Kak ya. Ratu. Lu ambil Silakan Kak. di kulkas lo. Ada bubur di plastik ambil. Ngantuk banget. Makan dulu biar nggak ngantuk. Kak Atta Starmar. Gimana Kak? Halo Kak Atta. Ya, halo, bentar Kak, masih baca-baca ini. Jadi kakak-kakak ya, kita penting sekali ya bagaimana kita mempelajari atau menentukan tujuan dari pembelajaran ini Kak ya. Jadi memang kunci utama ya pada saat kita mengajar ini ya menyampaikan ke peserta didik apa tujuan kita pembelajaran pada hari ini Kak. Jadi penting banget nih Kak ya. Nah tentunya kakak-kakak ini sudah menyampaikan ya Kak ya setiap di awal pembelajaran Kak ya. Bagaimana tujuan pembelajaran hari ini ya yang akan dicapai. Itu pentingnya. Jadi tadi saya juga sudah membacakan ya terkait pembelajaran atau tatap maya ini pada modul 1.5 ya untuk tujuan tatap maya ini sudah saya sampaikan Kak ya. Baik kakak, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan berikutnya adalah dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak untuk raise hand Kak untuk menyampaikan pendapatnya Kak. Silakan Kak. Halo Kak Siwi, Kak Siwi ada? Halo Kak Siwi. Kak Rosida ada? Halo Kak Siwi ada ya? Ada. Silakan Kak, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai Kak? Tentunya kakak-kakak sudah mempelajari ya kurikulum merdeka Kak ya. Dan sudah mempelajari modul-modulnya. Apakah tujuan ini bisa dicapai? Halo Kak? Iya Kak. Ya Kak Suwono Kak, silakan Kak. Tujuan dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan yang bisa dicapai? Tujuannya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi itu Kak. Itu menurut saya Kak. Sumber daya manusia dan bersaing unggul Kak ya. Ya, membentuk SDM yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi Kak. Baik Kak, terima kasih Kak ya. Kalau Kak Suwono, ya ini sumber daya manusia ya. Nah, apakah tujuan ini bisa dicapai? Tentunya bisa ya Kak ya. Jawaban dari Kak Suwono. Silakan kakak-kakak yang lain Kak. Kak Dimas ada? Oh, Kak Previ, silakan Kak Previ. Oke, Kak, coba bantu menjawab.
Dalam Iya. konteks kurikulum merdeka atau Kumar, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bisa, Kak. Bisa Jadi Kak ya. kemarin di sekolah itu eh, sudah menerapkan yang namanya P5. Jadi untuk tujuannya yaitu menguatkan pendidikan karakter di sekolah atau kepada peserta didik. Karena untuk kurikulum merdeka sendiri itu bertujuan untuk menguatkan pendidikan karakter anak melalui profil pelajar Pancasila. Itu, Kak. Ya, terima kasih Kak ya. Kalau Kak Previ ya, katanya bisa ya, disampaikan bisa tercapai. Nah ini, kalau kata Kak Previ ini adalah pendidikan yang berkarakter ya Kak ya, sesuai nilai-nilai P5 Kak ya. Nah ini penting sekali ya Kakak ya, terkait pendidikan karakter ya, karena memang anak-anak kita ini sekarang ini untuk pendidikan karakternya ini sudah menurun Kak ya. Nah kalau nggak kita tanamkan pendidikan karakter ini ya, nah ini ya nantinya akan hilang seperti itu kan ya. Jadi memang pendidikan karakter ini ya kita tanamkan. Kalau ilmu pengetahuan dari kakak sekarang ini sudah banyak, mereka bisa belajar melalui internet dan sebagainya. Oleh karena itu penting sekali pendidikan karakter itu melalui P5. Di P5 itu banyak ya kak ya, ada gotong royong, bersamaan ya kak ya, kemudian saling berbagi ya kak ya. Nah itu yang nilai-nilai sekarang itu sudah mulai hilang kak ya. Baik, silakan kakak yang lain ada yang menambahkan kak terkait dengan tujuan-tujuan ini bisa dicapai. Silakan kak. Saya Kak, Ya Kak Rosida, silakan Kak. tujuan-tujuan ini bisa dicapai melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Simpel. Baik, terima kasih Kak Rosida ya. Nah ini tujuan ini kalau kata Kak Rosida ini adalah melalui pendekatan ya, pendekatan yang fleksibel ya. Fleksibel artinya di sini dapat menerima atau refleksi ya setelah kita melakukan pembelajaran kemudian kita melakukan refleksi fleksibel ya. Artinya dapat menerima masukan-masukan dari peserta didik ya. Karena memang pada akhirnya ya kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Terima kasih Kak Rosida. Jadi dari apa yang disampaikan dari Kak Suwono kemudian Kak Previ ya, kakak bisa memahami lebih paham ya terkait dengan tujuan-tujuan ini bisa dicapai Kak. Baik Kak, selanjutnya selanjutnya di sini memahami tujuan umum penting ya Kak. Jadi memang tujuan umum ini sangat penting sekali Kak ya. Untuk sebagai acuan untuk memahami muara akhir ya, muara akhir dari pembelajaran. Ya. Untuk mencapai tujuan umum ini, nah pemerintah ini sudah menurunkan ke dalam CP Kak. Dalam CP yang memang itu sudah sesuai dengan CP yang terbaru tahun 2024. Nah nanti kita sebagai seorang guru ya, ini bisa apa untuk menurunkan lagi ke dalam TP. TP itu adalah tujuan pembelajaran Kak ya. Ada TP kemudian ATP ya Kak ya. Jadi awalnya itu CP dulu Kak ya. CP itu nggak bisa dirubah-rubah Kak dari pemerintah. Baru kita nanti meneruskan tujuan pembelajaran. Kalau ATP itu alur, Kak. Alur dari tujuan pembelajaran. Jadi dari alurnya itu ya kalau kita di sini kan modul ajar Kak ya nanti arahnya kan. Nah di modul ajar itu ada alur dari tujuan pembelajaran. Ya sama sebenarnya Kak dari RTP itu sama. Hanya memang kalau dulu tidak ada CP ya kan, kalau dulu kan namanya KD ya Kak ya, kompetensi dasar, kalau sekarang CP namanya. Nah dari CP itulah kita mengambil dari tujuan pembelajaran sesuaikan dengan CP yang ada. Ya. Jadi kakak ini harus penting banget ya, harus memahami. Jangan sampai kita lari dari konteks CP tersebut.
Baru dari CP itu kita nanti membuat materinya kayak apa yang disampaikan. Karena CP itu biasanya masih sifatnya umum, Kak. Baik, Kakak, kita lanjutkan lagi. Di sini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid, Kak, ya. Kira-kira ini menurut Kakak bagaimana untuk memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Silakan Kak, Kakak untuk resen, Kak, untuk menyampaikan pendapatnya, Kak. Silakan Kak. Kak Suwono, silakan Kak. Silakan Ya, Kak. itu bagaimana memastikan agar tujuan pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Itu ada 4 cara efektif, efisien itu Kak, kira-kira. Ya, satu, guru itu harus Efektif, konsisten. Ya, guru itu harus konsisten dengan waktu pembelajaran yang pertama. Yang kedua, memberikan materi pelajaran sesuai dengan silabus dan RPP kalau dulu itu. Terus yang ketiga, pemilihan metode atau model pembelajaran kerja kelompok, Pak. Kerja kelompok. Yang keempat, gunakan sumber belajar bisa berupa buku atau alat peraga yang lain. Itu Kak kira-kira dari saya. Baik Kak Suwono, terima kasih. Silakan Kak, yang lain ada yang tunjuk ya Kak. Karena saya nggak bisa melihat Kak. Terima kasih Kak Suwono. Kalau Kak Suwono mengatakan harus konsisten ya. Waktu pembelajaran, materinya tercapai, RPP, silabus, kerja kelompok, ya kemudian ada alat bantu. Nah ini Kak, berarti ya terkait yang disampaikan oleh Kak Suwono ini adalah bagaimana nanti ada tahapan-tahapan Kak ya, tahapan yang agar memang tujuan pembelajaran ini bisa tercapai kan. Adanya waktu, konsisten, kemudian materi ya kan, kemudian RPP ya Kak ya. Nah, di situ juga disampaikan ada kerja kelompok. Nah, ini adalah kerja kelompok peserta didik, di mana nanti di sini mungkin teknik ya, teknik dalam mengajarnya Kak ya, strategi mengajarnya. Baik kakak yang lain, silakan Kak untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Silakan Kak. Kak Previ, silakan Kak Previ. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Itu mungkin dari saya sendiri itu kita sebagai guru harus menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan struktur. Artinya tujuan pembelajaran yang harus diperoleh siswa itu menurut saya ada 3 poin. Yang pertama itu kognitif atau pengetahuan, yang kedua psikomotor atau keterampilan siswa, dan yang ketiga itu ada afektif atau sikap. Cukup Pak? Oke, terima kasih Kak Previ ya. Kalau kata Kak Previ yaitu menyusun pembelajaran Kak ya, harus jelas kemudian terstruktur ya. Kemudian ada
ya, sikap kognitif, psikomotor, dan afektif Kak ya. Nah, ini ya, terima kasih Kak Previ ya sudah berbagi ya, menyampaikan ya untuk sasaran tujuan pembelajaran. Baik Kak, satu lagi Kak, silakan Kak yang lain untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Apakah benar memastikan ya benar-benar menyasar atau pengajaran yang kita lakukan benar-benar sampai nih tujuannya. Pesan yang kita sampaikan ke anak murid benar-benar nyampe. Ya, silakan Kak. Baik Kak. Silakan Kak. Ada Kak? Baik. Kak Siwi, silakan Kak Siwi. Boleh Kak berbagi Kak. Coba ya Kak, Ya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar dengan tujuan pembelajaran. Berarti waktu kita beri pembelajaran itu kita harus mempunyai tujuan, kegiatan, dan penilaian, sehingga dengan penilaian itu kita dapat tahu tujuan pembelajaran itu tercapai apa tidak. baik, terima kasih Kak Rosida ya. Nah ini Kak Rosida melengkapi ya. Pertama itu adalah kita harus memahami dari tujuan pembelajaran, kemudian penilaian. Kayak ini penting sekali juga pada saat kita mengajar ya, untuk melihat apakah memang benar-benar apa yang kita sampaikan ini bisa tercapai Kak ya. Jadi penilaian itu ada kognitif, psikomotor, ada afektif Kak ya. Ini Kak. Baik, terima kasih Kak Rosida, Kak Previ, Kak Suwono ya yang sudah berbagi. Kakak, nah ini di sini Kak ya, bagaimana ya yang tadi kita sampaikan tadi adalah bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah ini sudah ada yang kita pelajari di modul 1.5 yaitu adalah proses back-end design ya Kak dalam pengembangan kurikulum secara umum. Ya ini ada 3 tahapan Kak. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran Kak. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi capaian pembelajaran, maka tujuan dari pembelajaran akan bisa dicapai Kak ya. Itu Kak, yang pertama adalah kita identifikasi dari capaian pembelajaran. Bagaimana capaian yang ada di CP ya, yang dari pemerintah kita identifikasi terlebih dahulu. Oh ini cocoknya CP ini adalah untuk permainan bola besar. Oh CP ini untuk permainan bola kecil. CP ini untuk kesehatan Kak ya. Jadi kakak ya bisa juga melihat di internet ya contoh-contoh modul ajar. Namun kakak ya harus paham juga dari mana ya CP itu diambil ya Kak ya. Kemudian sebenarnya yang menentukan tujuan pembelajaran itu adalah kita sendiri Kak. Itu disesuaikan dengan keadaan sekolah. Nah, kurikulum Merdeka ini memang mengajarkan kita bagaimana ya dengan keadaan sekolah kita ya kita bisa menentukan tujuan dari pembelajaran. Makanya berbeda-beda Kak ya tujuan pembelajaran mestinya karena memang nanti disesuaikan dengan aset yang ada ya Kak ya. Aset itu kan ada manusia, kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah juga ya kan. Itu harus disesuaikan. Bagaimana kita nanti membuat dari tujuan pembelajaran itu. Kemudian kakak yang kedua adalah menentukan metode penilaian. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Previ ya, kemudian Kak Rosida ya kan. Di situ disampaikan ada penilaian kognitif, psikomotor, dan afektif kayak di sini kan. Nah ini penting sekali Kak kita untuk menentukan metode penilaian. Apakah kita menentukan dengan praktek kayak ya, atau kita menentukan dengan lisan ya Kak ya.
atau memang dari perilaku mereka, kayak dari absen dan sebagainya. Nah, ini kita penting juga untuk menentukan metode penilaian agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, kayak. Kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Tentunya ini terkait dengan ya di situ kakak sudah mempunyai pengalaman pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kayak. Jadi di sini ya terkait dengan strategi ini adalah gaya mengajar, kemudian model pembelajaran, kayak ini kayak. Kalau Kak Suwono tadi sampaikan ya ada kelompok-kelompok dan sebagai pecah kelompok di masing-masing pembelajarannya, kayak. Nah ini kakak ini ya ini yang disampaikan ya kak ya terkait pembelajaran pada malam hari ini ya kak ya. Ini harus kakak pahami dengan baik kak ya. Baik kakak, kita lanjutkan lagi. Di sini adalah pesan kuncinya kak ya. Guideline design merupakan proses tematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Guideline design ini juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya kak ya. Nah ini tadi sudah disampaikan juga kak ya. Nah ini pesan kuncinya kak ya. Jadi sebenarnya istilahnya yang terbaru ini kak ya. Guideline design ini sebenarnya. Ini yang ada di PJOK kak ya. Baik kakak, kita lanjutkan kembali ya. Ini adalah aktivitas yang kedua ya kak, yaitu menyusun program PJOK. Kakak, sini adalah kurikulum berbasis standar manakah yang benar menurut definisi di bawah ini. Silakan kakak untuk apa ya, untuk menghidupkan ini apa suaranya kak ya, untuk sama-sama menjawab kak ya pertanyaannya kak. Yang pertama nih kak, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini benar apa salah ini kak? Halo kakak. Ya, halo. Ini ya kak, dari definisi ini, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar apa salah ini kak? Menurut kakak? Ya. Salah atau benar kak? Kayaknya kurang benar. Kurang benar ya kak. Salah kak ya? Ya. Oke baik, kita lihat kak ya. Oke benar salah ya jawabannya kak ya. Yang kedua di sini, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kira-kira pernyataan ini benar apa salah kak? Kurang benar. Kurang benar kak ya? Salah. Salah ya kak ya. Oke salah. Yang ketiga ini kak, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kira-kira benar apa salah? Betul. Ya, benar-benar. Sudah memahami ya bagaimana ya definisi dari kurikulum ya kak ya. Benar. Ya benar kak ya. Kita lanjutkan lagi kak. Nah ini kak ya, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama adalah struktur kurikulum ya kak ya. Ini ada strukturnya kak, kurikulum ya. Tentunya ini kalau di survei juga sudah ada strukturnya. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran kak ya. Nah, ini kak, di kurikulum merdeka ini sudah ada capaian pembelajaran, jadi kakak bisa mengambil CP yang ada ya, yang sudah ditentukan oleh pemerintah kak ya. Kemudian pembelajaran dan asesmen kak ya. Ini kak. Kemudian penggunaan perangkat ajar, kemudian kurikulum satuan pendidikan kak. Sini kak, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan. Satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi, misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Baik kakak.
Jika kakak sudah memahami ya bagaimana komponen kurikulum pada satuan pendidikan dan pelaksanaan kurikulum merdeka ya kak ya. Kita lanjutkan lagi kak. Di sini mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan kak? Ini, Kak, ya. Jadi di sini agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks ya dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak atau Ibu dapat mengusung program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik saya. Kakak sudah dibuka tadi CP-nya kak? Satuan pembelajarannya kak? Halo kak? Ya, halo. Sudah dibuka kak satuan pembelajarannya? Ini di HP belum kebuka nih ya. Belum dibuka ya kak ya. Jadi kakak bisa saya stop dulu kak ya. Ya sudah kelihatan kak ya. Nah ini capaian pembelajaran kak ya. Ini yang terbaru kak. Nah ini kita bisa cari ya. Misalnya ini udah pembelajaran PCOK kak ini kak. Ini tingkat SMA ini kak. Masuk F. Nah ini pak kak capaian pembelajarannya. Di sini ada peserta didik mampu menganalisis peluang usaha melakukan berbasis masyarakat persiapan sumber daya produk berbasis. Ini yang bawa kayak ini. Ya, kayak ya. Fase ini ada. Tadi yang disampaikan kak. Tujuan ya pendidikan selanjutnya kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik ya kak ya. Ini tadi disampaikan. Yang diambil dari CP kak ya. Ini elemen-elemennya keterampilan gerak, belajar bersama gerak yang esensial untuk dapat lihat dalam aktivitas dan gaya hidup sehat saya. Kemudian ada deskripsi ya. Nah permainan tradisional ini masih CP-nya ini ya kak, keterampilan gerak. Ini ada gaya hidup sehat, gaya hidup aktif, memiliki hidup yang menyehatkan. Ini elemennya. Ini adalah cara belajar fase A kak. Ini untuk fase A. Ini fase A ini untuk SD kak ya. SD atau NI. Nah, ini kalau fase B masih ya. Untuk kelas 3 ini kak ya. Kelas 3 sampai kelas 4 ini untuk fase B-nya. Kalau untuk fase C-nya ini kelas 5 sampai kelas 6 kak di SD. Nah, untuk SMP-nya adalah fase D kak ya. D ini kak ya, kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 kak ya. Nah, kalau yang SMA ini adalah fase E ini kak ya, kelas 10. Ini adalah CP-nya kak ya, terampilan elemennya terampilan gerak. Paham kak ya terkait dengan CP ya kak ya. Jadi kakak nanti pada saat bikin modul aja kakak lebih paham. Jangan sampai salah ngambil kak ya terkait pembuatan modul aja. Karena nanti kakak ya diminta untuk membuat modul aja.
Baik kakak-kakak, di sini kita masuk lagi ya. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak ini menyusun kurikulum PJOK. Nih Kak, bagaimana kakak-kakak itu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Kak untuk raise hand Kak terkait pertanyaan satu Kak. Silakan Kak. Dari kurikulum mata pelajaran Iya, PJOK. bagaimana kakak-kakak, bapak ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK Kak ya? Terkait kurikulum mata pelajaran PJOK, bagaimana nih merancang program PJOK Kak? Bagaimana merancang program? Iya, bagaimana Kak merancang program PJOK sebagai pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK Kak? Silakan Kak untuk raise hand Kak. Kak Dimas ada Kak Dimas? Tentunya kakak-kakak sudah tidak asing ya bagaimana nanti mengembangkan kurikulum Kak ya. Kayak pembelajaran PJOK kita sebagai seorang guru PJOK. Silakan Kak Dimas. Kak Dimas ada? Halo Kak Dimas. Oh tidak ada Kak Dimas ya. Kak siapa lagi? Kak Yusuf ada Kak Yusuf? Iya Kak, ada. Ya Kak, silakan menurut kakak pendapat kakak seperti apa Kak terkait bagaimana Bapak atau Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK Kak. Silakan Kak untuk bercerita Kak. Apakah dalam pembuatan modul ajarnya seperti apa Kakak selama ini? Iya Kak, Ya Kak, silakan Kak. coba Apa sudah ya, pernah ada pelatihan kan di sekolahannya kan kita nggak tahu kan. Kita bisa bercerita gitu. Oh kakak, saya udah pernah nih Kak sering buka di PMM gitu terkait dengan kurikulum mata pelajaran PJOK ini keren Kak gitu Kak. Silakan Kak bercerita Kak. Di sini tidak ada yang salah Kak, semuanya benar Kak. Kita hanya berbagi ya Kak, bagaimana pengalaman kakak ya dalam menyusun program PJOK yang selama ini ya kan sudah kakak buat gitu Kak. Silakan Kak. ya Kak, coba menjawab ya Kak. Ya, Kalau silakan Kak. menurut saya ya Kak, menurut Ya, pengalaman Kak. saya menggunakan program PJOK sebagai bagian diri ini nih, memilih materi yang relevan dan edukatif. Terus menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif ke peserta didik kita. Terus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi terus mengasih kita materi yang ibaratnya membuat anak yang tidak bosan, Kak. Cukup, Kak. Terima kasih Kak Yusuf. Silakan kakak yang lain untuk berbagi Kak. Kak Suharti ya, Kak Suharti mana ada Kak Suharti? Belum. Ada. Ya silakan Kak. Bagaimana kakak selama merancang program PJOK Kak yang membuat perangkat pembelajaran gitu kan? Silakan Kak berbagi Kak. 1. Memilih materi yang relevan dan edukatif. Dalam merancang program PJOK yang dapat saya lakukan yaitu
menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, di mana dalam proses pembelajaran harus selaras dengan standar nasional pendidikan yang mencakup kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. 2. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat menarik peserta didik dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat aktif dan kreatif dan juga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Baik, terima kasih Kak Swati, Kak Yusuf ya. Tadi dikatakan hampir sama ya di situ ya untuk bagaimana selama merancang program PJOK ya Kak. Tadi sampaikan ada Kak Yusuf ya, inovatif, kemudian mengetahui tujuan pembelajarannya dengan jelas, kemudian materi tidak bosan, berarti ini adalah Kak Yusuf ya, ada strategi pembelajaran di dalamnya Kak ya, terkait agar anak-anak tidak bosan ya. Nah ini kakak ini juga kita dituntut untuk kreatif Kak ya. Kemudian di sini disampaikan Kak Swati ya, hampir mirip ya, materinya edukatif ya, materi pendidikan ya, pengajarannya harus jelas standar kompetensi dasarnya, kemudian ada inovatif juga ya. Inovatif ini berarti menciptakan pembelajaran yang baru ya, artinya di sini agar anak-anak nantinya tidak bosan pada saat di kelas. Baik, terima kasih kakak. Jadi kakak ya, yang pertama yang terpenting itu adalah kita harus memahami capaian pembelajaran itu kayak bagaimana kita untuk merancang sebuah program PJOK ya. Nah, bagaimana untuk memahami itu Kak? Ya bisa juga kita meeting pelatihan gitu Kak ya. Nah ini Kak, salah satu mengikuti pelatihan PKG ini Kak ya. Nah ini pemahaman tentang capaian pembelajaran itu Kak. Kemudian bisa kita merencanakan strategi ini Kak. Strategi pembelajaran itu penting sekali Kak. Bagaimana Kakak selama ini ya, kalau penjas di SMP berapa jam Kak? 3 jam atau 2 jam? 3 jam. Nah ini kakak strateginya pembelajarannya seperti apa? Apakah 1 jam ini digunakan untuk di kelas gitu kan, nanti 2 jam di lapangan, atau dibalik, oh karena masih pagi kita di lapangan dulu gitu kan, nanti baru di jam ketiganya di kelas. Ini adalah salah satu strategi kakak bagaimana nanti bisa merencanakan pembelajarannya. Yang jelas itu jangan sampai kita capaian pembelajaran tidak berhasil ya. Yang penting adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan murid Kak ya. Kemudian desain penilaian Kak ya, tadi juga sudah disampaikan ya. Penting sekali bagaimana untuk merancang program ini adalah ada desain penilaian yang sudah disampaikan. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan sumber daya sekolah, kan? Sumber daya sekolah yang ada, kakak sebagai juga sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian perencanaan program inovatif, evaluasi dan reversi program, ya, terkait untuk merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK Kak. Baik, terima kasih kakak sudah berbagi. Kita lanjutkan lagi Kak ya. Berikutnya di sini apa saja yang selama ini Bapak atau Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan kakak untuk bercerita Kak ya. Kira-kira apa nih Kak yang bernilai yang sudah dipelajari murid di kelas PJOK selama ini kita sudah mengajar gitu Kak ya. Silakan Kak untuk berbagi Kak. Halo Kak. Silakan untuk raise hand Kak. Kak Siwi ada Kak Siwi? Ada Kak. Silakan Kak untuk berbagi Kak.
kira-kira ini apa nih nilainya yang sudah dipelajari dari murid yang didapat murid Kak di kelas ya Kak selama ini Kakak ngajar? Kakak berbagi Kak. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Itu tentang pengetahuan dasarnya karena saya mengajar di SD, serta gerakan-gerakan dasar. Maksudnya tidak untuk berprestasi, yang penting anak-anak tahu pengetahuannya, gerakannya. Cukup Kak. Cukup Kak, terima kasih Kak. Kalau kata Kak Siri, di situ ada pengetahuan dasar ya. Kemudian yang didapat murid nilainya adalah gerakan-gerakan dasar. Mungkin yang dimaksud di sini ada gerakan lokomotor ya Kak ya. Lokomotor, kemudian non lokomotor, manipulatif ya. Nah, ini yang sudah diajarkan ya di sekolah dasar Kak. Baik Kak Siri, terima kasih Kak sudah berbagi. Silakan kakak yang lain. Kak Ata ada? Kak Ata? Kak Ata Starmat? Ada Kak, ada. Ya, silakan Kak berbagi Kak. Kira-kira apa yang didapat nih dari nilai pembelajaran ya yang dipelajari murid di kelas PJOK? Yang lain dulu Kak. Baik, terima kasih. Lanjut. Lihat dulu nih. Kak Dito. Kak Dito ada? Kak Dito Konsoro. Ada Kak. Ya, silakan Kak bercerita Kak. Apa saja yang selama ini ngantuk, Kak. Iya nih, capek ini. Bergesi. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Salah satunya aja ya Kak ya, yaitu tentang keterampilan fisik. Jadi situ kita bisa melihat siswa kita itu bisa punya kemampuan motorik seperti lari, lompat, lempar, dan yang lain-lain. Yang penting siswa itu kalau di SD itu mengetahui gerak dasarnya. Senang, sehat, ceria, itu aja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya dari Kak Dito ya. Yang didapat adalah nilainya keterampilan fisik ya, tidak lari, lompat, dan lain-lain, yaitu gerak dasar ya. Yang penting anak-anak senang dan ceria. Baik, terima kasih Kak Dito ya, sudah berbagi di sini ya Kak ya. Baik kakak ya, Pak kakak yang disampaikan semuanya benar Kak ya, terkait dengan ya tadi apa saja yang selama ini Bapak atau Ibu dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK ya Kak. Kemudian di sini ya banyak Kak yang nilai-nilai yang dianggap penting ya, terutama untuk membentuk kepribadian siswa ya, yang tidak hanya sehat secara fisik tapi juga matang secara emosional, sosial, dan etika Kak ya. Jadi bisa juga didapat itu adalah kebutuhan jasmani ya, kemudian gaya hidup sehat, kemudian didapat ketika bermain ya Kak ya, dapat sportivitas ya Kak ya, kemudian dapat juga kejujuran, bisa kerjasama, kolaborasi dengan kawannya Kak, dan tanggung jawab Kak ya, dapat bertanggung jawab secara pribadi dan sosial, bisa juga menghargai ya perbedaan Kak. Nah ini penting sekali Kak ya, karena banyak ya di tempat kita ini ada yang suku Jawa, suku Lampung ya Kak.
ada yang Sunda dan sebagainya. Ini penting sekali kita juga untuk menghargai ya perbedaan, Kak. Sehingga pembelajaran PJOK bisa berjalan dengan baik, Kak ya. Ini yang didapat nilai-nilai dari pembelajaran PJOK yang sudah kita pelajari, Kak. Baik, Kakak, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya di sini. Di sini yang ketiga, bagaimana Bapak atau Ibu akan mengintegrasikan ya itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Bagaimana nih untuk mengintegrasikan Kak, semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kira-kira ini bagaimana Kak untuk mengintegrasikannya? Dari semua yang kita dapat dari nilai-nilai tadi ya, dari pertanyaan tadi ya Kak ya, merancang program PJOK, bagaimana ya untuk mengintegrasikan itu Pak? Silakan Kakak untuk resen Kak ya, untuk berbagi Kak. Ini Kakak semuanya sudah mengalami ya terkait pembelajaran PJOK sekarang ini berlaku Kak ya. Saya minta siapa ini? Yang belum, Kak Tumbras ada Kak Tumbras? Halo Kak Tumbras? Kak Tumbras nggak ini ya. Kak Yuli, ada Kak Yuli? Halo Kak Yuli? Halo Kak, tapi nanti Kak masih dicari dulu. Iya Kak, terima kasih. Kak siapa ini yang bawah? Kak Dimas, ada Kak Dimas? Kak Dimas ada? Ada. Hadir. Iya Kak, silakan Kak untuk menyampaikan pendapatnya Kak terkait bagaimana Bapak atau Ibu akan mengintegrasikan ya itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang ini berlaku Kak. Silakan Kak. Mengintegrasikan pengembangan kurikulum PJOK berarti menyelarasakan program pembelajaran PJOK dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan, serta memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Langkah-langkahnya yaitu dengan menganalisis kurikulum yang berlaku, melibatkan stakeholder, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengintegrasikan dan dengan mata pelajaran yang lain. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Dimas ya. Ada tadi sampaikan menganalisis kurikulum Kak ya di situ ya. Bagaimana menganalisis kurikulum ya dengan stakeholder yang ada di sekolahnya, dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat di situ ya. Baik, terima kasih Kak Dimas ya untuk langkah-langkah mengintegrasikan ya proses pengembangan kurikulum atau pelajaran PJOK. Silakan kakak yang lain untuk berbagi Kak. Oke, baik. Siapa ini? Kak Previ, silakan Kak Previ. Silakan Kak Previ. Oke, tak coba menjawab. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi mungkin semacam langkah-langkah gitu ya Kak. Jadi untuk langkah-langkah mungkin yang pertama itu ada, kita harus bisa mengidentifikasi tujuan utama dari kurikulum tersebut, tujuan utama. Terus yang kedua, kita harus melihat kondisi siswa atau kita harus menganalisa kebutuhan siswa. Karena pada saat sekolah berada di kota
ataupun di dalam itu pasti kebutuhannya berbeda-beda. Terus yang ketiga mungkin dengan mengikuti pelatihan guru semacam ini Pak, artinya PKG PJOK ini Kak. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kak Previ ya sudah berbagi ya. Kalau kata Kak Previ di sini ada identifikasi ya. Di sini maksudnya mungkin identifikasi kurikulum Kak ya, terkait CP yang ada ya Kak ya. Kemudian menganalisis ya kebutuhan siswa. Tentunya di sini ya kebutuhan siswa yang ada di kota dan di desa ini berbeda ya Kak. Kemudian kita sebagai seorang guru juga harus meningkatkan kompetensinya kayak di sini ya, yaitu mengikuti pelatihan PKG ini salah satunya. Mungkin mengikuti workshop ya Kak ya. Baik, terima kasih kakak-kakak semua sudah berbagi ya di sini ya. Baik, ada lagi nih, silakan nama Pak Suwono, silakan Kak. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Itu dengan hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis konten dan tujuan pembelajaran PJOK, lalu memetakan ke dalam kategori seperti tingkat pendidikan, mata pelajaran, dan poin-poin pengetahuan yang relevan. Dengan melakukan integrasi ini, proses pengembangan kurikulum PJOK dapat menjadi lebih terstruktur dan selaras dengan kerangka klasifikasi pendidikan yang komprehensif sehingga dapat menghasilkan kurikulum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Kak Suwono ya sudah berbagi ya. Sini disampaikan Kak Suwono, di sini ada analisis konten ya, kemudian pengetahuan yang relevan ya, terstruktur ya, selaras ya. Yang terakhir adalah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Baik kakak semua, apa yang disampaikan kakak semua adalah benar Kak ya. Jadi ya kakak untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut di dalam pengembangan kurikulum PJOK yang sekarang ini berlaku, kakak dulu bisa memerlukan pendekatan yang bisa sistematis atau strategi ya. Tadi sampaikan kawan-kawan semua, ada identifikasi, kemudian ada mengikuti kegiatan menganalisis kebutuhan siswa ya Kak ya. Nah, ini semuanya benar Kak ya. Bisa juga kita merumuskan tujuan pembelajaran ya Kak. Kemudian memilih metode pembelajaran yang tepat ya Kak ya. Kemudian merancang kegiatan pembelajarannya kontekstual ya Kak. Kemudian mengembangkan modul pembelajaran yang berbasis nilai ya Kak ya di sini Kak ya. Bagaimana mudah-mudahan dengan cara seperti itu ya, integrasi ya semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK bisa sejalan selaras dengan cara pembelajaran yang ada yang sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka Kak ya. Baik ya kakak, kita lanjutkan lagi di sini. Selanjutnya ini Kak ya, ini jika di sini ada ya yang mempengaruhi ya Kak yang disampaikan tadi ya. Pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik Kak ya. Di sini Kak ya, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pembelajaran, cakupan dan tahapan teknologi. Ini mempengaruhi pengembangan 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK ya Kak ya. Tadi kan integrasinya Kak ya. Di sini disampaikan juga ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pembelajaran, cakupan dan tahapan teknologi KM. Nah ini kakak, maksudnya kalau teknologi ya kita bisa menggunakan ya PowerPoint, menggunakan video atau menggunakan HP pada saat proses pembelajaran, sehingga apa nanti yang didapatkan siswa ya ini lebih banyak kayak
Kakak kita lanjutkan lagi. Oh, ada yang bertanya Kak, Pak Suwono Kak ya. Silakan Kak Suwono. Itu yang mohon penjelasan Kak Ras. Yang konteks masyarakat itu maksudnya seperti apa contohnya Kak Ras? Untuk konteks masyarakat, maksudnya di sini ya kita sesuaikan juga dengan masyarakat yang ada, Kak. Lingkungan yang ada di situ. Kak. Oh, kultur lingkungan. Ya, lingkungan masyarakat. Artinya di situ ya bisa jadi ya di situ kira-kira nih kakak ya, kalau masyarakat negeri Katon ini ya bagusnya nanti dikembangkannya itu apa untuk olahraganya Kak. Mungkin kalau di negeri Katon ini banyak main volley kayak di situ kayak Volley. ya, volley atau sepak bola Kak gitu. Itu yang tapi atletiknya juga bagus Pak, atletiknya Singapura itu. Nah itu Kak, jadi memang kita juga ya ngajar juga memang harus kita sesuaikan Kak di situ Kak. Kira-kira yang olahraga yang ada itu apa yang memang yang menonjol di situ Kak. Sehingga memang pengembangan program PCOK ini ya bisa tercapai dan kadang-kadang guru-guru yang lain ini akan melihat gitu ketika memang kita punya prestasi tidak dipandang sebelah mata gitu kan. Tapi kalau nggak punya prestasinya kadang-kadang kita cerita banyak itu nggak akan didengarkan gitu. Apalagi terkait dengan konteks ya finansial gitu kan ya. Itu sulit itu kita dapatkan Kak ya. Alhamdulillah kalau di SMA ya masih Kak ya, tapi kalau di SD kayak di SMP puasa bener Kak ya terkait dengan keuangan. Jadi bagaimana kita pinter-pinter kita ya konteks masyarakat yang ada di situ ya Kak. Terima kasih Kak Suwono Kak. Kita lanjutkan Kak ya. Ya. Selanjutnya adalah aktivitas karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Kakak bisa cerita nih, sudah tahu Kak KHD, Ki Hajar Dewantoro Kak? Silakan kakak, mungkin tidak asing lagi Kak ya terkait KHD ini Kak. Ya, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani. Ya, silakan Kak Suwono boleh bercerita Kak apa saja yang Kakak tahu tentang KHD ini. Ya, tentang Ki Hajar Dewantoro Tuturi Handayani itu ing ngarso, ing tulodo, ing madya bangun karso, Tuturi Handayani. Kita artinya memberi teladan contoh kepada siswa-siswa kita, itu intinya begitu Kak. Silakan kakak yang lain. Boleh beserta nih, apa nih Ki Hajar Dewantoro? Kenapa sih Ki Hajar Dewantoro masuk dalam kurikulum Merdeka ini? Ngapain gitu kan? Silakan kakak yang lain untuk bercerita Kak. Kak Dimas ada? Hadir Kak. Yuk. Sudah nggak asing kan Kak tentang Ki Hajar Dewantoro? Ya, sudah tidak asing Pak. Tadinya KHD itu masih mikir apa, ternyata Ki Hajar Dewantoro Pak. Ki Hajar Dewantoro. Iya. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Cerita Kak, mungkin nanti kalau tadi yang disampaikan Kak Suwono ada Tuturi Handayani, ing ngarso sungtulodo, ing mangun madyoman kakso gitu kan. Nah ini kan itu yang semboyan 3 itu Kak ya, yang sering kita sampaikan pada saat kegiatan-kegiatan hari pendidikan ya Kak ya. Iya. Silakan Kak yang lain untuk berbagi. Mungkin pemahaman kakak kan berbeda-beda nih tentang Ki Hajar Dewantoro Kak. Silakan Kak. Ya Kak, mungkin yang disampaikan Kak Suwono tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro tadi ya Kak, tentang ing ngarso sungtulodo, ing madya mangun karso, dan Tuturi Handayani. Artikulasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional diartikulasikan dalam berbagai kebijakan dan program pendidikan di Indonesia Pak. Antara lain yaitu
Kurikulum Merdeka ini menekankan pada pengembangan karakter kreativitas, terus pembelajaran yang berpusat pada siswa, pentingnya budaya dan kearifan lokal, serta peran guru sebagai fasilitator. Mungkin itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Dimas ya sudah menyampaikan ya. Ada pengembangan karakter siswa ya, itu yang sudah sampaikan ya. Silakan kakak-kakak yang lain boleh berbagi. Tentunya kakak-kakak sudah baca juga modul-modul ya, modul 1T5 ya. Atau kakak-kakak kan sudah nggak asing lagi. Siapa sih Ki Hajar Dewantoro itu? Kak, satu lagi Kak, silakan Kak. Untuk kita sama-sama berbagi Kak. Oke Kak Previ, silakan Kak Previ. Mengenai karakteristik atau artikulasi KHD Ki Hajar Dewantoro itu mungkin dari pembelajaran yang intrakurikuler atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dan terjadwal sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Mungkin itu Kak tentang intrakurikuler. Intrakurikuler ya yang ada di sekolah Kak ya. Terima kasih Kak Previ ya sudah berbagi Kak. Jadi memang ya Kak, antara Ki Hajar Dewantoro dengan kurikulum Merdeka itu sebenarnya sesuai Kak. Nah, Ki Hajar Dewantoro adalah seorang tokoh ya Kak, seorang tokoh pendidikan Indonesia yang dianggap sebagai bapak pendidikan nasional Kak. Jadi Ki Hajar Dewantoro ini adalah bapak pendidikan nasional. Nah, ia memiliki visi yang kuat ya Kak tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia. Bahkan kakak ya, Ki Hajar Dewantoro ini ya punya misi pada zamannya ya. Visi pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini yang diulas ya ada di modul 1.1 ini Kak. Kalau kakak mengikuti guru penggerak ya, yaitu filosofi ya, filosofi pendidikan nasional. Jadi yang memang dalam kolonia Kak ya, kolonia ini pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini sudah ada. Nah, bahkan kita ini ya termasuk masih asing ya Kak. Bagaimana Ki Hajar Dewantoro ya Kak ya. Jadi ya, pemikirannya dan kontribusinya Ki Hajar Dewantoro menjadi pilar yang penting dalam menyusun visi pendidikan nasional ya Kak ya. Ini sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi ini pada saat zaman kolonial Kak. Yang menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Visinya tentang pendidikan Kak, bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran kritis yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan Kak ya. Seorang lagi kan ya, visinya tentang pendidikan bukan hanya sekedar transfer ya, transfer pengetahuan Kak, tetapi juga pembentukan karakter Kak, karakter dan kesadaran kritis yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan kemanusiaan Kak. Jadi ini bukan, nah ini Kak yang kita ambil sebenarnya dari Ki Hajar Dewantoro Kak. Makanya dibilang kalau kita hanya transfer pengetahuan Kak, sekarang ini ya guru yang hebat itu ya Google Kak, ya Kak. Jadi memang kita juga dituntut untuk membentuk karakter dan kesadaran siswa. Bagaimana kita melakukan pembiasaan ya Kak di sekolahan. Dan kalau pagi kita berangkat pagi ya, berdiri dekat gerbang ya, anak datang kemudian cium tangan. Itu salah satu motivasi ke anak-anak kita. Jadi motivasi itu bukan hanya kita ngasih pengarahan gitu ya, sosialisasi, bukan hanya itu aja kan. Kita datang pagi ke sekolahan itu yang motivasi ya. Ketika memang kita sudah berangkat pagi ya kita sudah siap artinya
Dan anak-anak juga akan termotivasi dari kita berangkat pagi, Kak. Itu yang paling sederhana, Kak, ya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini, Kak, sudah ada pada masa kolonial, ya Kak ya. Dia menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini Kak ya, pentingnya. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya kayak hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Kayak disampaikan Ki Hajar Dewantara kayak. Jadi luar biasa sekali kayak. Jadi guru Ki Hajar Dewantara sudah mengajarkan kepada kita ya bahasanya memang semua manusia ya itu mendapat pembelajaran ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, Kak. Baik, Kakak, kita lanjutkan lagi ya. Slide berikutnya. Menurut Bapak atau Ibu, kata kunci apa yang terulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ada yang masih ingat, Kak? Tadi, Kak, kata kuncinya kira-kira apa, Kak? Pengembangan kurikulum PJOK. Ini tadi udah sampaikan. Ini yang ditanya Kak Suwono tadi ini kayaknya. Apakah kata kuncinya, Kak? Ada yang bisa menjawab, Kak? Halo, Kakak. Halo. Ya. Masih belum tidur kan ya, Kak ya? Oh, silakan. Kak Harsap, silakan Kak Harsap. Menurut Bapak atau Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ya, capaian pembelajaran yang diinginkan, Kak. Capaian pembelajaran yang diinginkan. Oke, terima kasih. Kak Harsap ya. Ada yang lain nggak, Kakak? Ya, Kak Previ, silakan Kak Previ. Cukup 2 kata. Kata kuncinya itu merdeka belajar. Titik. Merdeka belajar. Kata Kak Previ, merdeka belajar. Kalau kata Kak Harsap, capaian pembelajaran Kak ya. Ya, jadi kakak ya tadi ya di slide keberapa tadi ini kayak kita balik lagi kan. Ini slide 26. Nah, ini Kak kata kuncinya ini yang kita bahas sebenarnya, Kak. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik, Kak. Konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pembelajaran, cakupan dan tahapan teknologi. Ya. Sebenarnya ini Kak arahnya kita itu yang kita pelajari. Kata kuncinya Kak ya, yaitu pengembangan program PJOK ya Kak ya. Ya tadi Kakak yang disampaikan semuanya benar Kak ya. Terkait memang kata kunci yang disampaikan Kak Previ tadi ya. Ada merdeka belajar, ada capaian pembelajaran ya Kak ya. Kata kuncinya ini Kak ya. Baik, lanjut Kak, kita sini ini kata kunci tadi Kak ya. Kita lanjut ya ke slide 27 Kak. Bentar lagi habis kok Kak. Belum ngantuk Kak ya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni mana nggak kelihatan belum? Udah kelihatan belum Kak? Belum ya. Kakak yang lain kelihatan? Halo kakak? Oh, belum kelihatan. Yang lain belum.
Saya Nah, kelihatan. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Kurikulum merdeka. merdeka, ya. Ya, ini. Yang pertama adalah fokus pada materi esensial, Kak ya. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, Kak ya. Sini, Kak ya. Jadi memang ini ya, ini yang kita bahas, Kak ya. Karakteristik kurikulum merdeka ya, fokus pada materi esensial ya, Kak ya. Pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik, Kak ya. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter ya, pengembangan kompetensi sosial, emosional dan moral peserta didik, Kak ya. Seperti yang harus kita tanamkan ke peserta didik kita. Kemudian fleksibilitas pembelajaran ya, Kak ya. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, konteks lingkungan sosial budaya setempat, kayak. Jadi memang harus fleksibilitas kayak terkait pembelajaran karakteristik kurikulum merdeka ini kayak. Jadi kakak sudah jelas ya, ya terkait karakteristik kurikulum merdeka. Nah ini kakak, ini kita harus sesuaikan juga dengan kemarin di modul 1.4 tentang apa, Kak? Yang kita pelajari. Halo kakak. Isu-isu. Ya, Kak Frida ya, isu-isu sosial. Dalam itu isu-isunya Kak yang kita pelajari kemarin, Kak. Masih ingat, Kak? Masih sedikit-sedikit. Masih sedikit. Apa aja Kak Dimas? Isu inklusivitas, isu disabilitas, dan isu gender. Iya, baik, terima kasih. Isu eksklusivitas ya Kak ya, isu partisipasi peserta didik disabilitas, kemudian isu adil gender ya Kak ya. Kalau eksklusivitas itu adalah terjadi ketika siswa tertentu sekelompok siswa merasa tersingkirkan kayak atau tidak dilibatkan ya. Kalau disabilitas memang kondisi ya, kondisi fisik atau memang anak itu mempunyai kekurangan kayak di situ ya kayak. Kalau gender ini ya terkait kemarin dikasih contohnya ketika anak laki-laki main bola gitu kayak, anak perempuan teriak gitu kayak. Itu ya tentang gender ya. Kemudian hari ini materinya tentang senam gitu kan Kak. Kemarin kayak kemudian anak laki-laki teriak gitu kan. Ini Kak ya. Jadi memang ada kaitannya juga tentang karakter kurikulum merdeka yang disampaikan ini. Ada fleksibilitas pembelajaran, pengembangan kompetensi ya Kak ya. Fokus pada materi esensial ya. Pengembangan kompetensi karakter pendidikan. Oke, baik Kak, kita lanjut Kak ya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka Kak ya. Di semester 28 ini Kak ya. Silakan Kak, ada yang menyampaikan Kak? Kita diskusi di sini Kak. Di semester 28. yang mengaitkan dengan karakteristik kurikulum. Karakteristiknya tadi kan disampaikan Kak. Disampaikan yang ini Kak ya. Apa nih Kak? Nah ini karakteristiknya ini Kak ya. Ada esensial, pengembangan kompetensi karakter, ada fleksibilitas pembelajaran Kak ya. Ini pertanyaannya mari kita diskusikan pemikir Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Silakan Kak, ada yang berbagi Kak? Tidak ada yang salah, semuanya benar Kak. Kak Afrida, masih ada Kak Afrida? Kak Afrida? Ya.
Ngantuk ya Kak ya? Banget. Banget. Silakan Kak untuk berbagi Kak. Mari kita diskusi. Kakak tadi sudah disampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara kayak sebagai bapak pendidikan kita. Silakan Kak untuk berbagi Kak. Halo kakak-kakak yang lain boleh? Dalam konteks Yuk, baik Kak Suwono, silakan Kak. Nah, ini pertanyaan mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar lebih jauh mengkaitkannya dengan kurikulum merdeka. Dalam konteks kurikulum merdeka, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat diinterpretasikan sebagai dasar untuk memberikan kebebasan kepada setiap lembaga pendidikan untuk mengembangkan metode kurikulum yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa di daerah masing-masing itu Kak kira-kira Kak. Baik, terima kasih Kak Suwono ya. Sampaikan tadi saya catat membebaskan ya. Disesuaikan dengan kebutuhan siswa Kak ya. Ya, terima kasih Kak Suwono ya sudah berbagi ya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya dengan kurikulum merdeka. Silakan kakak-kakak yang lain untuk berbagi Kak. Oke. Kak Frida boleh Kak? Ya, baiklah. Sini sampaikan, diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengkaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Kesimpulannya adalah kurikulum merdeka dapat dianggap sebagai salah satu wujud nyata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurikulum berusaha untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, lebih berpusat pada siswa, dan lebih berorientasi pada pengembangan karakter. Dengan demikian, kurikulum merdeka diharapkan dapat menghasilkan generasi muda Indonesia yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Baik, terima kasih Kak Afrida ya. Cukup jelas yang disampaikan oleh Kak Afrida ya. Kurikulum merdeka wujud nyata ya, wujud nyata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, kakak ya, yaitu yang berpusat pada peserta didik ya, karakteristik ya, peserta didik ya, di situ yang disampaikan Kak Afrida. Baik, terima kasih kakak. Ini slide berikutnya, ini adalah penjelasannya Kak ya. Jadi di sini Ki Hajar menggarisi bahwa maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun secara anggota masyarakat, ya. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anaknya agar dapat memperbaiki perilakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak-anak. Ya. Jadi memang dalam kurikulum merdeka
Setiap anak adalah bintang ya Kak ya, bintang yang berkilau. Setiap murid memiliki potensi yang unik, yang perlu diungkapkan dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan ya Kak ya, yang inklusif atau yang terarah Kak ya. Jadi kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada kebebasan ya Kak ya, kemandirian dan mengembangkan potensi individu ya Kak ya, atau pendidikan yang menuntut yang ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Kak ya. Baik Kakak ya, di sini banyak pemahaman Kakak yang didapat pada malam hari ini Kak ya. Di sesi terakhir ya ini pada akhir sesi ini ya Kak ya, sesi kita hari ini adalah Bapak Ibu, satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan baseline design ya Kak ya. Baseline design ya Kak ya. Baik Kakak masih ingat tadi Kak yang disampaikan yang ke-1, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa ini Kak yang ke-1 Kak tadi Kak? Halo Kak? Yang ke-1 ini apa nih Kak? Ada 3 karakteristik ya. Masih ingat Kak tadi Kak yang disampaikan Kak? Halo Kakak? Kak, mohon maaf, izin sebentar ya Kak. Suami mau berangkat dinas. Iya Sebentar Kak. Kak. Silakan Kakak yang lain. Apa saja nih tadi yang disampaikan ada 3 karakteristik Kak. Masih ingat nggak Kak? Oke, Kak Suwono. Silakan Kak. 3 karakteristik tadi fleksibilitas, fokus pembelajaran pada materi esensial, dan ketiganya berfokus pengembangan skill siswa. Terima kasih Kak Suwono ya. Sudah berbagi ya. Benar apa yang disampaikan Kak Suwono ya. Pertama adalah fokus pada materi esensial. Kak ini ya. Fokus ya. Ini 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka ya. Yaitu muatan yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik ya. Fokus pada materi esensial. Yang kedua adalah peserta didik Kak ya di sini Kak ya. Yaitu pengembangan kompetensi dan karakter ya. Yang kedua ini adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensinya yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ya, nah, selanjutnya adalah fleksibilitas ya Kak ya. Tes pembelajaran. Jadi di sini adalah kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik dan karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Baik Kakak. Yang kedua ini apa nih Kak? Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Jadi Kak, itu ada 6 di situ Kak yang mempengaruhi Kak pengembangan kurikulum PJOK. Apa saja tadi Kak? Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Baik. Siapa ini Kak? Siwi ya? Iya. Silakan Kak. Iya, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Baik Kak. Kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Dan yang keenam, teknologi. Baik Kak, terima kasih ya Kak Siwi ya. Ya. Yang ketiga ya di situ
peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan requirement desain ya Kak ya. Apa saja Kak tadi Kak? Lanjut Kak Siwi. Lanjut Kak Siwi. Kak Siwi kayaknya nyatet ini tadi. Proses 3 itu ya Kak? Iya, Kak, yang 3. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Ya. Dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke, baik Kak ya. Apa yang disampaikan Kak Siwi benar ya. Ada identifikasi capaian pembelajaran. Ya. Nah ini kakak-kakak ya. Bagaimana kakak-kakak nanti mengidentifikasi calon pembelajaran. Harus sesuai Kak ya. Jangan sampai nanti CP-nya salah gitu Kak ya. CP buat misalnya buat kesehatan, kakak buat nanti materinya tentang sepak bola ini salah. Jadi kakak harus pahami ya kan, identifikasinya harus benar, sesuai. Kita lihat CP-nya apa, kita sesuaikan pembelajarannya apa, materinya apa. Kemudian menentukan metode penilaian Kak ya, ini penting sekali Kak ya. Kita sebagai seorang guru harus membuat metode penilaian publiknya, penilaian Kak ya. Nah ini ya Kak ya. Ada yang kognitif ya Kak yang tadi disampaikan ya Kak. Kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi ini penting sekali Kak, bagaimana kita membuat strategi pembelajaran juga merencanakan pengalaman pembelajaran. Baik Kakak, di yang terakhir ini Kak ya, sudah terima kasih Kak. Kakak silakan kembalikan ke kelompok 3 lagi nih Kak ya. Silakan Kak, kelompok 3 untuk refleksi terakhir Kak. Apa yang sudah didapat Kak dari pembelajaran malam hari ini Kak? Kelompok 3 ada Kak Harsap, Kak Afrida, Kak Yuli, Kak Rosida, Kak Agus. Kak Agus ada Kak Agus? Saya belum pernah dengar suaranya Kak Agus ini. Kalau Kak Suwono sering dengar ya, Kak Preti sering dengar, Kak Dimas, Kak Agus sama Kak Tumbras. Baik, kelompok 3, silakan Kak, untuk kelompok 3 untuk memberikan refleksi, kemudian menutup nanti Kak ya. Ayo kelompok 3. Mungkin ya, yang lain gimana untuk kelompok 3? Kak Harsap dulu yang mengawali. Oke. Baik, jadi untuk refleksi pada pembelajaran malam hari ini yang saya ketahui yaitu menentukan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, serta merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Untuk yang lain, kelompok 3 boleh menambahkan. Ceritakan sebuah perubahan dalam diri Bapak atau Ibu yang ingin dilakukan setelah pembelajaran pada malam hari ini. Setelah pembelajaran hari ini, saya ingin lebih konsisten dalam menerapkan sesi refleksi yang struktur dalam setiap kegiatan pembelajaran. Saya juga berkomitmen untuk lebih terbuka terhadap umpan balik dari murid
dan kolega, serta terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas pengajaran saya. Dengan demikian, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung perkembangan murid secara holistik. Mantap. Mantap. Hore. Terima kasih Kak Yuli. Kak Harsap, Kak Yuli, kasih jempol ya, kasih tepuk tangan ya Kak ya. Sudah berbagi pada malam hari ini ya. Tadi sampaikan Kak Harsap pada tujuan, metode ya. Kemudian pengalaman pembelajaran ya, kalau Kak Yuli ya, konsisten, kemudian komitmen, umpan balik ya Kak ya. Dari murid meningkatkan ya pembelajaran ya, intinya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak ya pada malam hari ini bisa merenungkan ya, membuat refleksi ya, kira-kira kakak-kakak selama ini mengajar apakah sudah sesuai ya apa yang disampaikan ya tentang pengembangan kurikulum PJOK ini Kak ya. Tentunya di sini kakak-kakak ya dengan pemahaman tadi ya, ada filosofi kurikulum, pendekatan pengembangan kurikulum ya, teori-teori ya Kak yang kakak sudah pelajari di modul-modul. Nah, ini dapat melihat juga pengalaman kakak dalam mengajar ya, identifikasi kekuatan, kelemahan ya. Nah ini kakak ya, tentunya ketika sudah mendapatkan materi ini, kakak-kakak lebih baik lagi nanti membuat suatu modul ajar Kak ya. Modul ajar ya sudah disesuaikan dengan CP yang ada, sesuai dengan tadi ya dokumen ya, dokumen desain ya Kak ya. Jadi kakak nanti saya kasih contoh nih Kak ya untuk dokumen desain itu ya. Untuk kakak lebih mudah, saya share ke Afrida aja ya. Baik kakak, cukup untuk pertemuan malam hari ini. Silakan dipimpin doa untuk kelompok 3. Silakan Kak, pimpin doa Kak. Baik, terima kasih. Acara pada malam hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan membaca doa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak ya, terima kasih pada malam hari ini sudah mengikuti tatap maya. Jadi kakak ya tetap semangat ya. Kemudian modul-modul yang ada ya Kak ya, tetap dibaca, dipahami, tugas-tugas dikerjakan. Misalkan tepat waktu Kak ya untuk mengumpul tugas, bagaimana kakak bisa membagi waktunya untuk membuat menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS ya Kak ya. Silakan kakak untuk foto bersama kita Kak ya sini. Sebelum kita akhiri. Ini tetap bagus. Wow, musikan ini. Ayo foto. Kelihatan semua Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Semangat. Pak Agus jemputnya mana? Semangat sekarang. Nah, Semangat, ya, semangat terus rampung. Sudah belum foto, belum terasa. Oke, satu lagi Kak ya. 1, 2, 3. Mantap. Oke, baik Kak. Sudah Kak.
Alhamdulillah tetap bener ini. Ya. Ada yang ditanyakan Kak sebelum kita tutup? Udah lah, cukup. Jangan Kak. Cukup Kak ya. Ya. Oke, baik. Kurang lebih saya mohon maaf Kak ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kakak ya. Tetap semangat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat kakak ya. Selamat mengerjakan tugas. Halo Kak Agus. Jalannya apa ya?